Menghadapi berbagai bencana alam yang melanda negeri ini, masyarakat menyikapinya dengan beragam. Ada yang nekat menantang bahaya bertaruh keselamatannya, hingga santuy menikmati datangnya musibah fenomena alam. Berikut aksi warga yang terekam kamera ketika fenomena alam tengah melanda wilayahnya. Nomor 4. Di saat banjir melanda Batang, Jawa Tengah, warga tak hanya panik, namun juga dihebohkan oleh kemunculan ular piton berukuran besar di area pemukiman mereka. Bila biasanya warga meminta bantuan pemadam kebakaran untuk menangkap ular piton sebesar itu, tapi tidak pada saat banjir kemarin. Sejumlah warga memberanikan diri menangkap ular yang muncul di pemukimannya. Kerjasama dan kekompakan warga membuahkan hasil, menangkap ular piton sepanjang 5 meter. Nomor 3. Di saat warga banyak yang kerepotan menghadapi datangnya banjir, pemuda yang satu ini justru santuy saja menjadikan air yang menggenang untuk menghibur layaknya sebuah konser di panggung besar berefek air. Nomor 2. Di tengah banjir yang menggenangi jalan dan rumahnya, sejumlah warga di Tafure, Kota Ternate meluapkan amarahnya. Bukan karena menyalahkan curah hujan yang tinggi, melainkan akibat pembangunan pagar proyek yang diduga jadi penyebab banjir. Untuk mengurangi genangan air, seorang bapak membobol pagar proyek dengan kayu. Nomor 1. Banjir yang menggenangi jalan di Jakarta membuat pengendara ada yang nekat untuk melintas. Dan banyak juga warga yang sedang melintas di jalan yang tergenang air malah terjebak macet hingga berjam-jam lamanya. Seperti dialami pengemudi mobil minibus berwarna silver yang terjebak macet akibat banjir di kawasan Grogol, Jakarta Barat ini. Karena kelamaan menunggu macet, sang pengemudi ditemukan sudah meninggal dunia dengan kondisi mesin mobil masih menyala. Polisi menduga pengemudi wafat karena kelelahan dan serangan jantung. Artis Sandra Dewi pernah begitu getir menangis sesenggukan meratapi nasib sejak suaminya, pengusaha Harvey Muiz, dijebloskan ke dalam penjara. Ibu dari 2 anak ini bahkan sempat meronta ketika seluruh harta miliknya akan disita kejaksaan, mulai dari perhiasan mewah, rumah, mobil mewah, hingga sejumlah kartu anjungan tunai mandirinya diblokir pihak kejaksaan. Apalagi selain vonis hukuman 20 tahun penjara dan denda 1 miliar, hakim juga mewajibkan Harvey untuk mengganti kerugian negara sebesar 420 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun, menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah. Ini punya pendapatan sendiri, mas-mas juga saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Bak ditelan bumi, kisah kesedihan Sandra dan ratapan Harvey Muiz perlahan hilang dari ingatan publik. Tapi tiba-tiba ingatan publik kembali dihentak setelah muncul pengakuan dari pengacara hitam Marcella Santoso, sekaligus terdakwa kasus suap hakim di kasus suap vonis lepas perkara minyak goreng belakangan ini. Pengacara yang merangkap bos buzzer ini diduga diminta Harvey untuk mengerahkan buzzernya agar citra dan reputasi buruknya bersih di mata netizen dengan bayaran fantastis per tiap bulannya hingga 597,5 juta rupiah. Saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Ya, sejak dinyatakan bersalah oleh majelis hakim, Harvey dan Sandra disebut-sebut mengalami stres berat karena mendapatkan hujatan dari netizen se-Indonesia. Demi menjaga mental istri dan anak-anak, Harvey rela membayar Marcella dengan angka fantastis tersebut. Tiap hari berdoa supaya dan cuma nanya kapan bisa bertemu dengan suami saya. Dengan jor-joran membayar buzzer untuk mengcounter narasi dan memulihkan jejak digital, itu artinya aset dan uang milik Harvey masih banyak. Terlebih, meski sang suami dipenjara dan sebagian asetnya disita kejaksaan, toh gaya hidup Sandra Dewi dan keluarga masih sama. Mereka disebut-sebut masih bisa plesiran ke luar negeri hingga belanja barang-barang mewah.
Sepak terjang Marcella sendiri sebagai pengacara sekaligus bos buzzer ini terungkap dalam persidangan kasus suap hakim setelah usaha sampingannya sebagai peternak buzzer dibongkar pihak kejaksaan. Melalui video yang beredar, Marcella bahkan sempat meminta maaf jika dirinya telah membuat konten yang menyerang pribadi hingga kehormatan negara. Saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan. Meski prosesi lamaran sejoli Ahmad Jalaluddin Rumi alias El Rumi dan Syifa Haju telah berlalu, tapi serpihan demi serpihan cerita yang menimbulkan rasa ketakjuban netizen terus mencuat. Salah satunya kesan mewah dan privat dari acara yang digelar di jantung kota Jakarta tersebut. Alasan itu terlihat dari konsep alam dengan dekorasi dominan earth tone dan sentuhan bunga segar, serta unik lewat sentuhan ornamen caping petani dengan desain venue mewah di hutan kota Pelataran Bay Senayan. Dari penelusuran tim kami, biaya sewa venue di Pelataran Senayan sangat bervariasi tergantung area dan durasi. Mulai dari harga terendah 350 jutaan rupiah untuk area quarter dengan kapasitas 300 orang hingga menyentuh angka sewa 1 miliar rupiah untuk seluruh area. Bukan hanya pilihan venue acara, kemewahan juga menyembul dari perhiasan kalung berlian yang diberikan El Rumi untuk calon permaisurinya Syifa Haju. Kalung berlian itu merupakan chevron graduate, diamond tennis necklace berbahan emas putih 18 karat. Kemewahan kalung ini terletak pada sembulan lebih dari 200 berlian berkilauan dengan ukuran bergradasi sepanjang untayan. Harga kalung mewah ini diperkirakan dibanderol sekitar $15.000 Amerika Serikat atau setara dengan 247 juta rupiah. Mengucap bismillahirrahmanirrahim, semoga ini menjadi satu tanda cinta yang akan selalu menjadi pengingat. Sebelum kalung ini disematkan di leher calon istrinya saat melamar Syifa di Swiss, Eropa, El juga sempat memberi cincin sebagai tali pengikat cintanya pada Syifa. Cincin itu ditaksir menyentuh angka 1 miliar rupiah. Sementara jam tangan yang dikenakan El juga tak luput jadi sorotan. Harga jam mewah itu bahkan ditaksir mencapai angka 400 juta rupiah. Lebih deg-degan ini sih kayaknya kalau engagement yang di di Swiss waktu itu kan bener-bener mengumpulkan nyali untuk bilang will you marry me sambil berlutut. Kalau sekarang bedanya? Kalau sekarang bedanya akan berhadapan dengan keluarga besar Syifa bersama keluarga besarku. Hari ini El mendapatkan seorang bidadari sebagai seorang istri dan semuanya berbahagia lah. Tapi di balik kemewahan yang membuat netizen takjub dan baper, sejatinya El Rumi tak perlu risau dengan biaya. Sebab ayah sambungnya Irwan Musri dikenal sebagai salah satu bos ternama perhiasan mewah di Indonesia. Ya pastilah, dia kan pasti ikut campur masalah. Bukan ikut campur, anak-anak minta tolong. Ya pokoknya memberikan support lah pasti. Kemewahan tak hanya menyembul dari cincin pengikat cinta El dan Syifa, jam tangan, serta aksesoris lamaran lainnya. Penampilan dua ibunda El juga menjadi sorotan netizen, terutama penampilan ibu kandungnya Maya Estianti versus ibu sambungnya Mulan Jamila. Ya, di hari itu Maya tampil lebih mencolok dari segi perhiasan yang dikenakan ketimbang Mulan Jamila yang tampil lebih tertutup tanpa memperlihatkan kilauan perhiasan di jari dan lehernya. Kalung berlian yang melingkari leher Maya dan cincin yang melingkar di jari manisnya ditaksir senilai miliaran rupiah sehingga mampu menimbulkan kesan mewah dan elegan. Pasangin selendang. Selendang sutra.
Bukan hanya kemewahan aksesoris perhiasan Maya dan cincin yang dikenakan Syifa di momen lamaran Rabu 21 Januari lalu. Kesan mewah juga menyembul dari gaun hingga perhiasan yang dikenakan sahabat-sahabat Elle dan Syifa. Terutama geng Mama Yo yang dikomandoi Titania Aureli Hermansyah dan Lesti Kejora. Mulai dari jinjingan branded serta perhiasan cincin dan kalung yang dikenakan mereka. Semoga bisa menjadi couple yang selalu saling jaga, selalu saling mencintai. Dan bisa memberi contoh pada semua, dari adik-adik juga. Dan semoga cepat dapat pomongan.